Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya. Kali ini kita akan sama-sama belajar untuk cara menghitung kandungan protein kasar pada pakan campuran ternak bebek pedaging, teman-teman. Karena kan di dalam chat komentar banyak teman-teman yang ingin sekali menggunakan limbah dari pertanian ataupun limbah dari pengolahan makanan seperti ampas rumput laut, ampas singkong, ampas tahu, dan lain-lain. Yang maka dari itu kemarin ada 3 video saya teman-teman membahas tentang ampas tahu, ampas singkong, dan mie reject, teman-teman. Itu dalam rangka untuk membuktikan bahwa limbah pertanian ataupun limbah hasil pengolahan makanan bisa kita gunakan sebagai pakan campuran bebek pedaging. Nah, selain itu teman-teman, apabila kita sudah menentukan apa bahan pakan yang akan kita gunakan, jangan lupa kita harus cari tahu bagaimana dengan kandungan nutrisi yang ada di dalam bahan pakan tersebut, teman-teman. Dikarenakan kita harus menghitung secara pasti, menghitung secara jelas, teman-teman, agar nanti sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan pakan bebek pedaging. Nah, syarat untuk membuat pakan campuran pakan bebek pedaging, teman-teman, minimal ada 2 bahan pakan. Yang pertama ada bahan pakan sumber energi atau karbohidrat, yang kedua ada bahan pakan sumber protein, teman-teman. Misalkan di kandungan bahan pakan sumber energi ada jagung, ada bekatul, seperti itu, teman-teman. Dan yang di kandungan bahan pakan sumber protein ada konsentrat, ada tepung daging dan tulang, ada tepung ikan atau tepung darah, dan lain-lain, teman-teman. Nah, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menghitung kandungan protein kasar di dalam bahan baku pakan setelah kita campur dengan komposisi tertentu, teman-teman, dengan metode coba-coba atau metode trial error, teman-teman. Dikarenakan cara menghitung protein kasar itu ada 3, teman-teman. Yang pertama ada secara laboratorium dengan cara analisis proximat, yang kedua ada cara square method, teman-teman, yang videonya sudah pernah saya bahas, linknya ada di kolom deskripsi, teman-teman. Dan yang ketiga ada cara coba-coba, teman-teman. Nah, biasanya peternak ini akan menggunakan cara coba-coba dikarenakan ini sangat mudah, teman-teman. Jadi tolong video ini disimak baik-baik biar nanti teman-teman semua bisa paham cara menghitungnya, teman-teman. Oke, kita akan lanjut untuk cara perhitungan protein kasar. Nah, ini di video saya yang tadi juga saya menyampaikan bahwa minimal apabila kita membuat pakan campuran, teman-teman, kita harus membuat dari 2 bahan baku. Yang pertama ada sumber energi dan yang kedua ada dari sumber protein, teman-teman. Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa contoh bahan pakan sumber energi. Yang pertama ada jagung, ada pollard, ada bekatul, ada kebi, tepung Kentucky, dan lain-lain, teman-teman. Begitu juga dengan bahan pakan sumber protein. Nah, ini biasanya kalau di teman-teman ingin membuat pakan sendiri tanpa menggunakan konsentrat, teman-teman, ini adalah pilihan bahan baku sumber protein. Di antaranya ada tepung daging dan tulang, tepung ikan, bungkil kedelai, tepung darah, dan yang terakhir ada sosis reject, teman-teman. Kalau nggak mau repot, bahan baku sumber protein yang pasti jelas dan sudah terhitung, teman-teman, yaitu adalah konsentrat. Jadi sebenarnya konsentrat itu adalah hukumnya wajib, teman-teman, karena itu merupakan bahan baku sumber protein. Nah, apabila kalian sudah jelas di slide ini, teman-teman, saya akan melanjutkan untuk cara perhitungannya. Nah, ini adalah contoh komposisi, teman-teman. Biasanya kalau kalian membeli pakan finisher, pakan pabrikan, teman-teman, pakan bebek pedaging, dituliskan di tabel nutrisinya adalah minimal 17-19% untuk kandungan proteinnya. Nah, begitu juga, teman-teman, kalau kita akan membuat pakan campuran sendiri, kita harus berpatokan kepada minimal kandungan protein yang dibutuhkan bebek pedaging, yaitu 17-19%. Nah, di sini, teman-teman, yang pertama yang harus kalian tahu adalah kalian harus mencari tahu berapa persen kandungan protein di dalam bahan baku pakan, teman-teman. Misalkan saya menggunakan 3 bahan baku pakan, diantaranya ada konsentrat, ada jagung, dan ada bekatul, teman-teman. Coba di Google kalian tuliskan dengan kata kunci kandungan nutrisi protein jagung pakan ternak, seperti itu, teman-teman.
atau saya akan mencontohkan seperti ini. Nutrisi pakan bekatul teman-teman. Jadi kata kuncinya seperti ini, kandungan nutrisi protein bekatul pakan ternak. Kita akan coba untuk mengetahuinya. Nah, di sini akan dituliskan bekatul memiliki kandungan nutrisi berupa karbohidrat, serat kasar, serta protein kasar sebesar 13,11% sampai 17,19% teman-teman. Tentunya ini sesuai dengan kualitas teman-teman. Jadi ini tidak saklek seperti ini, tetapi berdasarkan kualitas dari masing-masing bekatul di tempat kalian teman-teman. Kandungan protein dari masing-masing bahan baku pakan coba kalian catat seperti ini teman-teman. Misalkan saya menggunakan 3 bahan baku ini, konsentrat KGP atau konsentrat babi, jagung bekatul yang masing-masing kandungan proteinnya seperti ini teman-teman. KGP 38%, jagung 9%, bekatul 10%. Ini misalkan. Lalu untuk perhitungannya, ini adalah komposisinya. Yang pertama saya akan menggunakan 1 kilo konsentrat, 1 kilo jagung, dan 2 kilo bekatul. Apabila dijumlahkan 2 tambah 1 tambah 1, hasilnya total campurannya ini adalah 4 kg pakan teman-teman. Lalu untuk cara perhitungannya adalah misalkan 1 kilo konsentrat dibagi 4 kilo pakan campuran karena total ini ada 4, lalu dikali kandungan protein dari konsentrat. Nah, kandungan protein dari konsentrat tadi kan saya tuliskan ada 38%. Setelah dihitung teman-teman, 1 dibagi 4, lalu hasilnya dikali 38%, hasilnya 9,5%. Begitu juga dengan jagung teman-teman. Di sini 1 kilo jagung dibagi 4 kg campuran, total campuran, lalu dikali kandungan protein dari jagung yaitu 9%. Hasilnya ada 2,25%. Lalu yang terakhir, misalkan saya menggunakan pakan dengan bekatul sebanyak 2 kg dibagi 4 kg total pakan campuran ini teman-teman. Lalu dikali protein dari bekatul misalkan 10%, hasilnya adalah 5%. Lalu terakhir teman-teman, hasil ini, hasil yang saya tulis dengan warna kuning ini teman-teman, kita jumlahkan. Nah, ternyata jumlahnya yaitu 16,75% teman-teman, atau kita bulatkan menjadi 17%, yang artinya pakan campuran ini sudah memasuki atau sudah sesuai teman-teman apabila kita gunakan sebagai pakan campuran bebek pedaging, yaitu dengan standar minimal kandungan protein adalah 17%. Nah, jadi misalkan dengan contoh dari 3 bahan pakan seperti ini teman-teman sudah sesuai dengan kebutuhan nutrisi pakan bebek pedaging di usia finisher teman-teman. Nah, jadi coba kalian sesuaikan dengan bahan baku pakan yang ada di tempat kalian masing-masing teman-teman. Jadi perhitungannya kurang lebih seperti ini. Coba kalian hitung-hitung sendiri teman-teman. Misalkan kalian menggunakan tepung Kentucky ataupun menggunakan Polar atau bahkan menggunakan ampas tahu dan lain-lain, cukup kita hanya mengetahui yang pertama di sini teman-teman. Kalian harus mengetahui terlebih dahulu berapa kandungan protein dari masing-masing bahan baku pakan yang akan kalian gunakan teman-teman. Yaitu cara mengecek yang paling mudah yaitu dengan bantuan Google teman-teman. Cukup ketikkan dengan kata kunci kandungan nutrisi protein jagung pakan ternak ataupun bekatul pakan ternak seperti itu teman-teman. Itu nanti sudah muncul berapa kandungan protein, lemak, serta lain-lain teman-teman. Nah, mungkin itu saja cara menghitung kandungan protein kasar di dalam campuran pakan ternak dengan metode coba-coba teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman peternak yang ingin menggunakan pakan campuran atau memanfaatkan hasil limbah-limbah pertanian ataupun limbah bahan pakan atau olahan makanan di daerah masing-masing. Sekian saya akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Apabila kalian menyukai, silahkan kalian like, komen, dan apabila masih ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di dalam kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.